masih kurma sama roti. Begitu sampai di Nusantara sudah tidak kurma dan tidak roti, tapi sudah soto. Maka makan dengan 3 jari sudah bukan sesuatu yang mudah. Di sana kurban pakai unta, di sini tidak lahir unta, tapi lahir kerbau sama sapi. Karena terlahir kerbau sama sapi, maka jangan memaksakan diri kurban pakai unta. Nanti ditangkap oleh polisi karena nyuri untanya Kebun Raya Bogor. Ini di sana masih bisa pakai jenggot dengan utuh, tapi di sini rasnya adalah ras Mongoloid, sudah tidak punya jenggot. Inilah maka ulama-ulama awal yang datang ke sini tidak pernah ribut masalah simbol-simbol yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, sekarang ini tugas pemerintah karena banyak orang yang kemudian lupa kedudukan itu. Kemudian memaksakan menjadi orang dipaksa langsung ikut seperti Rasulullah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita ini berkedudukan sangat jauh. Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan. Di awal Rasulullah, Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena sahabat apal Quran. Orang apal tidak perlu menulis. Saya apal wajah istri saya, nggak pernah bawa fotonya kemana-mana. Karena saya apal. Makanya ibu-ibu yang fotonya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu. Jangan-jangan karena belum apal. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, sahabat nulis Quran. Nulis Quran sahabat. Untuk apa? Untuk tabiin yang tidak ketemu Rasulullah. Tiba-tiba generasi sahabat meninggal, tabiin mengajar bawahnya. Qurannya sahabat terlalu pinter, cuma lungkik-lungkik kayak cacing gitu aja. Maka kemudian dikasih titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, generasi pertamanya hilang, titik-titik nggak cukup. Maka dikasih fathah, kasroh, dhammah atau syakal. Yang ngasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Disebar lagi, yang baca Quran karena Islam rahmatan lil alamin, bukan lagi orang Arab semata. Orang Andalusia baca Quran wadduha, keliru menjadi wadduhe. Ini. Nah, orang Turki mustaqim, mustaqin. Masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lakanud, keluarnya lakanui. Karena orang Padang kalau bilang Muhammad, Mahamme. Orang Sunda ketika baca alladzina, sebagian besar keluarnya alladzina. Begitu masuk ke Jawa, ketemu dengan huruf hono coroko. Alhamdu karena punyanya ko, gak punya huruf ha, maka alhamdu menjadi alkamdu, al-fatihah menjadi al-fatihah. Ini itu. Nah, ini orang kalau ngerti proses kodifikasi Quran pasti tahu. Ketika masuk ke semua negara pasti berbeda. Al-fatihah menjadi al-fatihah. Dan ini yang dialami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya, agaknya Al-Fatihah. Itu. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi ya kayuku ya kayumu. Rabbil alamin kayaknya punya huruf ain, enggak punyanya ngo, keluarnya Rabbil ngalamin. Enggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Begitu dibaca orang Bali sangat susah karena orang Bali enggak bisa bilang tok, bilangnya tok. Maka sirotol menjadi sirotol ladzina an'amta alaihim. Islam berkembang ke semua negara dan berbeda. Ketika dibaca oleh orang Bugis alaihim, keluarnya alaihing. Karena orang Bugis kalau bilang n jadi eng, kalau bilang eng jadi n. Makanya ada dulu mantan Kabulok bernama Beduamang, itu berasal dari Abdurrahman. Nah, itulah makanya kemudian Islam bergerak. Nah, lantas apa? Lantas terciptalah sebuah ilmu untuk bagaimana orang di seluruh dunia Islam mampu membaca Al-Quran. Dibikinkanlah sebuah ilmu yang dikasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Orang akan tahu. Nah, ini generasinya para ulama. Dan yang paling besar, yang mungkin Bapak Presiden sudah pernah saya sampaikan, tapi ingin saya sampaikan lagi, biar kita tidak lupa. Ada perubahan besar ketika masuk ke tanah Nusantara, di mana waktu itu tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam. Kenapa? Ini bangsa sudah sangat beradab. Bangsa ini bukan bangsa kecil. Tahun 1222 ke atas, sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan Mongol yang menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singasari. Makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa. Orang Arab punya alat musik yang namanya terbang.